Tinju Bangshan Hunyuan. Dengan satu pukulan, gunung-gunung suci yang besar menyembur keluar, lapis demi lapis, semakin jauh jaraknya, semakin besar gunung suci itu, semakin mengerikan tekanan yang meletus. Ini adalah teknik bertarung yang sangat kuat, bahkan tidak kalah dengan beberapa keterampilan bertarung yang telah dikembangkan oleh Murong Yu. Dentuman, di antara petir dan api, serangan keduanya menghantam sepotong di kehampaan. Setelah suara yang mengejutkan itu, tinju Bangshan Hunyuan yang dimainkan oleh orang bijak tua itu hancur oleh kekuatan yang mengerikan, dan berubah menjadi kekuatan yang paling primitif, menyatu dengan dunia. Namun tubuh Murong Yu menjadi ganas untuk sementara waktu, dan kemudian seluruh tubuhnya pingsan. Dengan satu pukulan, penilaiannya tinggi dan rendah. Bagaimanapun, kekuatan Murong Yu tidak sebagus orang bijak kuno tingkat kelima ini. Namun, semua orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Alam abadi tingkat ketiga hampir tidak mengguncang orang bijak kuno tingkat kelima, tetapi pingsan tanpa cedera. Seberapa mengerikan kekuatan orang ini, terutama mata kedua orang suci yang mendalam menunjukkan rasa takut. Jika dia melakukannya sebelumnya, kita berdua bahkan tidak akan bisa menghentikan satu gerakan pun. Kedua orang suci yang mendalam itu saling melirik, dan keduanya melihat kecemburuan yang kuat di mata masing-masing. Orang suci tua itu juga terkejut, tetapi keheranannya segera berubah menjadi niat membunuh yang kuat. Kamu sangat kuat, tetapi kamu masih ingin mati hari ini. Sebelum berbicara, dia melangkah maju, meninju lagi, dan menghantam Murong Yu dengan ganas. Murong Yu tertawa, cahaya suci hitam di tubuhnya membumbung ke langit, dan gelombang niat bertarung yang tak tertandingi menyapu ke segala arah lebih seperti aliran air. Aku tidak tahu apakah aku akan mati, tetapi kamu pasti akan mati hari ini. Sambil berbicara, Murong Yu juga menyingkat lagi. Kungfu Naga Gajah Prajna, Kitab Suci Xuanwu. Kekuatan orang bijak kuno tingkat kelima jauh lebih tinggi daripada Murong Yu, yang merupakan ancaman tertentu baginya. Tetapi tidak mudah untuk membunuh Murong Yu. Dan lawan seperti ini adalah yang diharapkan oleh Murong Yu. Setelah peningkatan kekuatan, keterampilan tempur dan kekuatan Murong Yu perlu dikenali. Terutama semua jenis keterampilan tempur membutuhkan pertempuran yang hebat untuk dikenali. Kekuatannya vertikal dan horizontal, dan gelombang kejut yang mengerikan terus meletus, meledakkan area terdekat dan kehampaan. Sangat ganas dan mengerikan, cahaya suci membumbung tinggi ke langit, dan dunia yang terpantul di dalamnya memamerkannya. Boom, kekuatan mereka berdua sangat mengerikan, dan kekuatan yang mereka mainkan menghancurkan dunia dan membunuh dunia. Tiba-tiba, setelah suara keras, pemuda kurus dan yang lainnya merasakan bahwa tekanan besar yang menekan mereka tiba-tiba menghilang. Setiap orang yang menemukan ini segera sangat gembira, dan segera naik ke langit satu persatu, terbang menuju kenyamanan yang jauh. Formasi yang menekan mereka sebenarnya hancur oleh akibat kekuatan Murong Yu dan Sage Tua dalam perang. Orang-orang muda kurus dan yang lainnya telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Kalian berdua sumpit memberiku kehidupan. Setelah mendapatkan kembali tubuhnya yang bebas, pemuda kurus itu tidak melarikan diri untuk pertama kalinya, tetapi kekuatan guntur dan kilat meledak di sekujur tubuhnya, menyeringai dan membantai ke arah dua sage mendalam. Kedua sein mendalam itu saling melirik, dan kemudian bergegas menuju pemuda kurus itu dengan senyum menyeringai. Meskipun kekuatan pemuda kurus itu kuat, tetapi tanpa 5 dewa petir, bagaimana dia bisa membantu kedua sage mendalam ini? Dalam sekejap, mereka bertiga bertarung bersama. Namun, kekuatan guntur dan kilat pada pemuda kurus itu terlalu mengerikan. Meskipun bukan lawan dari dua orang suci mendalam, dia direndahkan. Namun, kedua orang suci mendalam itu tidak dapat membantu pemuda kurus itu dalam waktu singkat. Bajingan ini berani merampok kita dan membunuh mereka. Pada saat ini, sebuah raungan datang. Kemudian senjata ajaib yang memancarkan aura kuat jatuh dari langit, dan menghantam salah satu dari dua orang suci mendalam. Ya, semua orang bergabung untuk membunuhnya. Orang suci abadi lainnya juga berteriak dan bergabung dalam pertempuran. Hadiah kematian. Meskipun beberapa orang bijak abadi ini beberapa alam lebih tinggi daripada orang muda kurus, kekuatan mereka tidak seaneh orang muda kurus itu, dan mereka sama sekali bukan lawan dari dua orang suci mendalam. Oleh karena itu, melihat mereka menyerang, kedua orang suci mendalam itu hanya mendengus dingin dengan jijik. Dia menamparnya dengan telapak tangan, dan hendak membunuh mereka. Namun, pemuda kurus itu tiba-tiba menghalangi serangan mereka berdua. Biarkan mereka tidak dapat menyerang orang suci abadi lainnya. Meskipun orang suci dari alam abadi tidak dapat membunuh dua orang suci mendalam mereka. Itu dengan alasan bahwa mereka melawan, mereka tidak begitu tangguh sehingga mereka tidak dapat dibunuh oleh para Sein dari alam abadi. Selain itu, saat para Sein alam abadi terus berpartisipasi, tekanan pada kedua Sein mendalam menjadi semakin besar. Bahkan pada akhirnya, itu bahkan lebih menekan dan memukul orang-orang muda kurus dan yang lainnya. Para Sein ini sangat marah. Trik apapun yang kejam, mereka akan menggunakan trik itu. Tidak butuh waktu lama sebelum kedua sage mendalam sering dalam kesulitan, dan masing-masing dari mereka berubah menjadi hijau. Di sisi lain, pertarungan antara Murong Yu dan Old Sage juga telah mencapai tahap yang sengit. Sejak awal, Murong Yu telah hancur, dan sekarang keduanya berada di level yang sama. Ini karena Murong Yu secara bertahap menjadi akrab dengan hubungan kekuatan barunya.
Penggunaan berbagai keterampilan tempur menjadi semakin terampil. Akibatnya, kekuatan tempurnya secara alami mulai melonjak. Namun, kekuatan pertempuran orang bijak kuno tingkat kelima belum meningkat. Aozu.com melihat Murong Yu, yang semakin kuat dan kuat, Old Sage tingkat kelima semakin terkejut. Namun, yang membuatnya semakin takut adalah bahwa kekuatan Murong Yu tampaknya tidak dikonsumsi sama sekali. Setelah bermain untuk waktu yang lama, dia masih hidup dan kuat. Dan dia, lebih dari separuh kekuatannya telah dikonsumsi. Setiap kali Anda memainkan berbagai keterampilan unik dan keterampilan tempur, Anda membutuhkan sejumlah besar kekuatan sebagai fondasi. Bahkan jika Anda tidak memainkan keterampilan tempur, hanya meledakkannya dengan pukulan, itu akan menghabiskan banyak kekuatan. Kalau tidak, bagaimana cara membunuh musuh? Jika kau terus bertarung seperti ini, bahkan jika dia tidak bisa membunuhku, dia pasti bisa membunuhku. Begitu kekuatanku habis, dia sama sekali tidak akan menjadi lawannya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan orang mesum seperti itu kali ini. Busage berpikir dalam hatinya, tetapi wajahnya menjadi semakin pucat. Formasi besar yang dia buat tidak semua orang berani mencegat dan membunuh. Dia biasanya hanya seorang suci yang mencegat dan membunuh orang suci yang mendalam. Orang suci di alam orang suci kuno jarang mencegat dan membunuh. Yang dia khawatirkan adalah situasi hari ini. Oleh karena itu, ketika dia menyergap, begitu dia menemukan bahwa orang-orang yang lewat lebih kuat, dia tidak akan mengaktifkan formasi. Tetapi hari ini, melihat bahwa Murong Yu dan kelompoknya tidak melampaui alam orang suci yang mendalam, dia membuat langkah yang menentukan. Hanya saja aku tidak menyangka akan menendang pelat besi. Itu bagus untuk pemuda kurus itu, meskipun dia seorang penjahat, dia belum memperhatikannya. Tetapi Murong Yu merasakan aura berbahaya yang kuat dari tubuh Murong Yu. Murong Yu memiliki kemampuan untuk membunuhnya. Setelah bermain begitu lama, aku bahkan belum mengorbankan senjata suci atau senjata ajaib. Jika dia mengorbankan senjata ajaib atau senjata suci, aku pasti bukan lawannya. Sage tua berpikir dalam hatinya. Dia pasti tidak akan percaya bahwa Murong Yu tidak memiliki senjata suci atau senjata ajaib yang kuat. Kalau begitu, maka kaburlah. Memikirkan hal ini, dia membuat gerakan sia-sia, lalu sosoknya bergetar, melangkah keluar, dan dia telah bergegas ke 1.000.000 mil jauhnya. Satu langkah keluar dan menghilang ribuan mil jauhnya. Meninggalkan dua orang suci yang mendalam, mereka langsung melarikan diri. Dia tidak punya harga diri untuk melakukan kegiatan seperti ini sepanjang hari. Terlebih lagi, di hadapan hidup dan harga diri, dia pasti tidak akan memilih harga diri. Kemana harus melarikan diri? Melihat Sage tua melarikan diri, Murong Yu hanya mencibir, dan kemudian dengan bang, dua pasang sayap hitam muncul di punggungnya. Pita hitam itu bertahan, dan aura kuno dan mendalam yang berubah-ubah terpancar dari sayap hitam itu, mengguncang langit dan bumi. Boom, dua pasang sayap hitam mengepak pelan, dan kekosongan di dekatnya langsung hancur. Tapi Murong Yu telah menghilang di tempatnya. Ketika Murong Yu muncul lagi, dia sudah datang ke sisi Sage tua. Pada saat yang sama, sebuah cakar menonjol, dan segera meraih Sage kuno tingkat kelima. Hunyuan Bangshan Fist. Sage kuno tingkat kelima itu dikejutkan oleh kecepatan mengerikan Murong Yu, tetapi reaksinya tidak lambat. Dengan raungan, dia melesatkan ratusan juta gunung suci dengan sebuah pukulan, dan menghantam Murong Yu. Tapi dia terus melangkah maju, terus melesat maju. Murong Yu menghantam serangan Sage tua dengan sebuah pukulan, tetapi sosoknya terguncang maju mundur beberapa langkah, dan sebuah petak kekosongan yang besar dihancurkan olehnya. Dengan penundaan seperti itu, Sage kuno tingkat kelima telah membuka jarak yang jauh, dan dengan cepat terbang menuju kota manusia. Orang ini jelas ingin melarikan diri ke kota. Karena balas dendam dilarang keras di kota, Murong Yu tidak akan pernah berani melakukan apapun di kota. Pikiran Murong Yu sangat indah, mengapa dia tidak tahu niat Sage tua. Sayap iblis mengepak, dan dia mengejarnya lagi. Aku bilang kamu harus mati hari ini, dan kamu sama sekali tidak bisa terus hidup. Jangan pikir aku tidak bisa membunuhmu. Murong Yu mencibir. Sage kuno tingkat kelima mencibir. Dengan kecepatannya, tidak butuh waktu lama sebelum dia bisa kembali ke kota. Dalam proses ini, dia masih bisa memblokir serangan Murong Yu. Namun, sebelum ejekannya jatuh, hatinya tiba-tiba diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Apa yang terjadi? Orang bijak kuno tingkat kelima itu terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, jiwanya bergetar hebat, semacam ketakutan yang kuat berani merembes keluar dari jiwanya secara instan, dan kemudian menyebar ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Pada saat yang sama, kekuatan yang mengerikan muncul dari udara tipis di ruang jiwanya. Serangan jiwa. Kamu masih seorang santo jiwa. Orang bijak tua akhirnya bereaksi dan meraung. Dia langsung menjadi pucat, dan matanya bersinar dengan ngeri. Kamu bisa menebaknya. Murong Yu tersenyum tipis, dan kekuatan jiwanya telah ditebas dengan keras di atas jiwa orang bijak tua itu. Engah. Tanpa kekuatan untuk melawan, jiwa Sage tua langsung dihancurkan dan dimusnahkan. Orang bijak kuno tingkat kelima terbunuh. Murong Yu mengambil cincin penyimpanan pihak lain dengan ekspresi acuh tak acuh, dan segera mengorbankan api yang kacau untuk membakar tubuh orang bijak tua itu menjadi bubuk.
Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, hanya kekuatan dasar kultivasi yang dapat menekan orang bijak kuno tingkat kelima. Jika dibantu oleh kekuatan waktu, ruang, dan serangan jiwa, orang bijak kuno tingkat kelima bukanlah lawannya sama sekali. Konspirasi. Begitu pikiran ini muncul, Murong Yu tidak dapat menahannya, dan pikiran ini menjadi semakin kuat. Semakin kuat, semakin cemas Murong Yu, dan semakin ingin menyelamatkannya. Namun, Murong Yu tahu betul bahwa karena para seniornya meminta bantuan dengan kekuatan Chaos Ancestral Realm, maka dia akan mati. Harus menerobos ranah terlebih dahulu, menerobos dalam waktu sesingkat-singkatnya. Murong Yu menggertakkan giginya diam-diam. Baginya, semakin kuat kekuatannya, semakin besar kemampuan untuk menyelamatkan hidupnya. Anda bahkan tidak dapat melindungi diri sendiri, jadi bagaimana Anda bisa menyelamatkan orang? Begitu saya menerobos ke tingkat yang lebih tinggi, kekuatan saya meroket, ditambah dengan Hetul Woshu dan harta lainnya, mungkin saya benar-benar dapat menyelamatkan beberapa dari mereka. Saya harap mereka dapat bertahan untuk sementara waktu. Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan kemudian memaksa untuk menekan. Menghentikan kegelisahan di hatinya dan terus berlatih. Panggil, panggil, panggil. Dalam proses ini, sebuah jimat bantuan terus menerobos udara. Dalam waktu kurang dari setengah hari, 10 dari 17 saudara dari urusan neraka telah mengeluarkan jimat mara bahaya. Kemudian, tidak ada lagi. Saya tidak tahu apakah semuanya dalam kesulitan atau telah diselamatkan oleh orang-orang lainnya. Hati Murong Yu menjadi lebih cemas, tetapi pada saat yang sama ia menjadi lebih tenang. Melahap kekuatan guntur dan kilat, menghantam alam. Di bawah tekanan krisis besar, Murong Yu jatuh ke dalam latihan yang menggila. Hari ini, beri aku terobosan. Murong Yu yang sedang berkultivasi tiba-tiba membuka matanya dengan ganas dan meledak dengan raungan. Sementara dia meraung, tubuhnya bergetar hebat. Kemudian lingkaran busur listrik yang ganas terus-menerus meletus darinya dan menyapu ke segala arah. Dalam proses ini, aura yang menjadi lebih kuat dan lebih kuat dari sebelumnya dengan cepat melarikan diri seperti gelombang pasang, bergegas ke segala arah. Ledakan. Setelah suara keras itu, cahaya suci hitam meledak keluar dari tubuh Murong Yu. Kemanapun cahaya suci itu lewat, guntur dan kilat di luar terguncang. Aura 10 kali lebih kuat dari sebelumnya juga meledak. Suara, ledakan, seperti kacang goreng terus terdengar dari tubuh Murong Yu. Pada saat ini di tubuh Murong Yu, setiap inci tulang, daging, darah, dan bahkan meridiannya dimusnahkan dan ditata ulang. Tulang, daging, darah, dan bahkan meridian yang baru lebih kuat dari sebelumnya. Aliran kekuatan terus-menerus menyapu tubuhnya. Setiap kali dia menyapu, tubuh fisiknya akan menjadi lebih kuat. Tubuh fisik tingkat instrumen suci tingkat tinggi. Akhirnya berhasil. Murong Yu sangat gembira di dalam hatinya, lalu meraung. Aku merasakannya sebentar. Setelah terobosan, kekuatan fisiknya setidaknya 10 kali lebih kuat daripada sebelum terobosan. Tekanannya setidaknya 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Sebelumnya, kekuatan guntur dan kilat di tempat Murong Yu berada dapat dengan mudah menghancurkan tubuhnya. Namun sekarang kekuatan guntur dan kilat menyambar, itu bahkan tidak membuat Murong Yu merasakannya. Itu seperti geli. Itu tubuh yang kuat. Bahkan tubuh itu dapat membunuh seorang sage mendalam tingkat tinggi, bahkan seorang sage mendalam. Merasakan kekuatan tubuhnya yang kuat, hati Murong Yu sangat gembira, dan raungan itu terus berlanjut. Dengan kekuatan tubuh fisik, ditambah dengan kekuatan basis kultivasi, Murong Yu yakin bahwa dia dapat membunuh orang bijak kuno tingkat tinggi. Namun, orang bijak kuno puncak masih tidak memiliki kemampuan untuk membunuh. Murong Yu tidak akan dapat mengalahkan orang bijak tua, tetapi kemampuan menyelamatkan hidupnya jauh lebih besar. Sekarang kita bisa menyelamatkan orang. Murong Yu sedikit mengernyit, tetapi ketika dia hendak meninggalkan dunia kecil guntur, hatinya tergerak. Setelah terobosan fisik, daya tahanku bahkan lebih besar, jadi aku mungkin juga mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan basis kultivasiku lagi. Sambil memikirkannya, Murong Yu melangkah maju selangkah demi selangkah dan bergegas lebih dalam ke dunia kecil yang sama dalam satu gerakan. Semua kekuatan guntur dan kilat telah ditelan olehku. Ketika Murong Yu memasuki lebih dalam ke dunia guntur kecil dan hampir mencapai area di mana tubuh fisiknya dapat menahannya, dia berhenti. Dia meraung, dan hisapan yang dahsyat tiba-tiba meledak. Seketika, kekuatan guntur dan kilat di area Murong Yu ditelan, dan semuanya mengalir ke tubuh Murong Yu. Gemuruh. Kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat itu menyerbu ke tubuh Murong Yu seperti lautan badai, dan menyerbu ke dalam orang bijak guntur dan kilatnya dengan gila-gilaan melalui meridian. Namun, meskipun tubuh fisiknya telah menembus ke tingkat artefak suci tingkat tinggi, kekuatan guntur dan kilat yang dia lahap juga sangat dahsyat. Dentuman, 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 terdengar suara tumpul dari tubuh Murong Yu. Satu demi satu, dia melihat tubuh dan meridiannya hancur berkeping-keping di bawah pemboman guntur dan kilat ini. Ini bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah bahwa setelah guntur dan kilat ini menyerbu ke dalam sengge milik Murong Yu, sengge miliknya tampaknya tidak dapat menahan kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat, dan ada jejak retakan yang tak terlihat. Auzu.com Murong Yu terkejut, dan dengan cepat memperlambat melahap kekuatan guntur dan kilat. Pada saat yang sama,
kekuatan hidup, seperti lautan luas, juga melonjak keluar dari Dantian, dengan cepat memperbaiki tubuh yang rusak, meridian dan bahkan orang-orang suci. Tidak bisa terus seperti ini. Murong Yu memperlambat kecepatan melahap kekuatan guntur dan kilat, tetapi tidak berhenti dan tetap menelannya. Namun, dia merenung dalam hatinya. Aku ingin tahu apakah tungku kekacauan dapat memurnikan kekuatan petir ini. Tiba-tiba Murong Yu teringat pada tungku kekacauan. Namun, meskipun tungku kekacauan dikatakan dapat melebur segalanya, itu hanyalah sebuah benda, dan belum pernah dicoba dibandingkan dengan kekuatan sederhana ini. Lakukan seperti yang dijanjikan. Dengan gerakan di hati Murong Yu, dia mengarahkan sebagian kekuatan guntur dan kilat yang telah ditelan ke dalam tubuhnya dan bergegas ke tungku kekacauan. Tungku kekacauan, murnikan untukku. Teriak Murong Yu dengan keras, dan melihat tungku kekacauan bergetar sedikit, dan kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat menghilang. Pada saat berikutnya, kekuatan yang sangat murni keluar dari tungku kekacauan, dan kemudian mengalir ke tubuhnya melalui udara. Bisa, Murong Yu sangat gembira, dan Murong Yu juga menemukan bahwa kekuatan peningkatan kekuatan setelah disempurnakan oleh Chaos Furnace jauh lebih baik daripada efek melahap kekuatan guntur dan kilat secara langsung. Karena langsung melahap kekuatan guntur dan kilat, itu hanya secara langsung meningkatkan kekuatan guntur dan kilat. Dan itu tidak dapat secara langsung diubah menjadi kekuatan. Dalam proses ini, dibutuhkan kekuatan Thunder and Lightning Saint Grid untuk menyempurnakan kekuatan guntur dan kilat, dan kemudian dapat diubah menjadi kekuatan Murong Yu. Tetapi kekuatan setelah Chaos Furnace disempurnakan dapat secara langsung meningkatkan kekuatan Murong Yu, dan bahkan kultivasinya. Sayang sekali Chaos Furnace tidak dapat meninggalkan tubuhku. Kalau tidak, aku dapat secara langsung menyempurnakan kekuatan guntur dan kilat yang dahsyat ini. Murong Yu berpikir dalam hatinya, dan pada saat yang sama mulai menyempurnakan kekuatan guntur dan kilat dengan lebih gila. Ledakan, tidak lama setelah tubuh fisik Murong Yu menembus artefak suci tertinggi, alamnya menerobos. Setelah suara yang mengejutkan itu, alamnya membuat terobosan lagi, mencapai langkah ke-6 dari alam abadi. Setelah menerobos alam, sosok Murong Yu bergetar, dan dia menghilang dalam satu langkah setelah dia melangkah keluar. Ketika dia muncul kembali, dia sekali lagi menembus lebih dalam ke dunia kecil guntur. Ini sudah menjadi tempat di mana leluhur tingkat tinggi berani menginjakkan kaki. Namun, Murong Yu mulai berlatih di sini tanpa rasa takut. Sambil menyempurnakan kekuatannya untuk meningkatkan kultivasinya, Murong Yu juga mulai mengonsolidasikan tubuhnya. Kekuatan guntur dan kilat benar-benar dahsyat, dan basis kultivasi Murong Yu yang kurang dari setengah hari telah menembus lagi, mencapai tahap ke-7 dari alam abadi. Pada titik ini, Murong Yu dianggap sebagai pembangkit tenaga alam abadi tingkat tinggi. Kekuatannya bahkan lebih mampu membunuh orang bijak tua tingkat tinggi. Jika dia bekerja sama dengan kekuatan jiwa, kekuatan waktu, dan kekuatan magis lainnya, dia mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan Raja Suci tingkat pertama. Namun, ketika Murong Yu menerobos ke tahap ke-7 alam abadi, sebuah perasaan muncul di hatinya. Semakin tinggi alamnya, semakin mengerikan kekuatan yang dibutuhkan. Dia merasa bahwa jika dia ingin menerobos ke langkah ke-8 alam abadi, itu tidak mungkin di sini. Itu harus masuk lebih dalam. Namun, lebih dalam di wilayah itu, tubuh fisiknya tidak dapat menahannya. Butuh waktu lama untuk perlahan mendekati masa lalu. Namun, yang paling kurang dari Murong Yu sekarang adalah waktu. Yah, ini panen yang luar biasa untuk dapat mencapai titik ini. Jika demikian, mari kita pergi ke saudara senior untuk melihat dulu. Mata Murong Yu berkedip, dan dia melangkah keluar dan menghilang di tempat. Lei Ting, aku sedang terburu-buru, jadi aku akan pergi selangkah lebih maju. Kata Murong Yu sambil berjalan melewati Lei Ting. Pada saat ini, Thunder juga telah menembus ke dunia kecil yang sama, dan alam itu telah menembus ke alam abadi tingkat ke-6. Hah, Lei Ting baru saja membuka matanya, dan Murong Yu telah berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari pandangannya. Namun, dia masih menangkap aura alam milik Murong Yu. Alam abadi tingkat ke-7. Lei Ting tidak dapat menahan rasa terkejutnya ketika dia merasakan aura milik Murong Yu bahkan lebih kuat dari dirinya. Dia jelas tahu bahwa Murong Yu hanyalah alam abadi tingkat ketiga sebelum memasuki dunia Thunder. Menerobos alam kecil dalam waktu yang singkat, Thunder awalnya merasa puas, meskipun dia telah mencapai puncak alam abadi tingkat ke-5. Namun, untuk menerobos alam kecil dalam beberapa hari, seorang jenius tidak akan mampu melakukannya. Namun, ketika dia melihat bahwa Murong Yu telah menerobos 4 alam kecil berturut-turut, dia tidak dapat berkata-kata. Terima saja, apa itu jenius? Ini yang disebut jenius. Jika Lei Ting tahu bahwa Murong Yu tidak hanya mengangkat 4 alam kecil, tetapi bahkan mengangkat tubuh fisiknya dari tingkat artefak suci tingkat menengah ke tingkat artefak suci tingkat tinggi, apakah dia akan menangis karena pukulan itu? Lupakan saja, orang itu cabul, aku hanya orang biasa, aku tidak bisa dibandingkan dengannya, aku tidak bisa dibandingkan dengannya. Lei Ting menghibur dirinya sendiri dalam hatinya, dan kemudian menetapkan pikirannya untuk terus berlatih. Di sisi lain, setelah Murong Yu bergegas keluar dari dunia guntur, dia mengeluarkan 10 tahanan untuk bantuan yang telah diterimanya.
Jimat-jimat pencari bantuan ini tidak hanya memiliki kesadaran dan pikiran ilahi untuk meminta bantuan, tetapi juga perkiraan lokasi mereka. Oleh karena itu, Murong Yu dengan cepat memastikan aspek-aspek Huyan Yinghao dan yang lainnya, memperluas kecepatan tercepat, langsung bergerak melalui kekosongan, dan melesat pergi. Alam rahasia Wenzhen, dalam, lembah 10.000 iblis. Lembah 10.000 iblis luas dan tak terbatas, dan merupakan salah satu tempat terlarang di alam rahasia Wenzhen. Di sini, biasanya terdapat tempat berburu harta karun untuk semua jenis orang kuat. Selain harta karun dan semua jenis harta surga dan bumi, bahkan ada binatang buas yang lebih berat merajalela. Faktanya, lembah 10.000 iblis dapat menjadi tanah terlarang karena binatang buas yang kuat ini. Binatang buas tingkat santo leluhur keos berlimpah. Menurut legenda, di kedalaman lembah 10.000 iblis, ada binatang buas mengerikan yang melampaui kekuatan leluhur keos. Oleh karena itu, orang-orang yang dapat masuk dan keluar di sini umumnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat santo leluhur keos. Dan di bagian terdalam lembah 10.000 iblis, bahkan leluhur umum dari kekacauan primordial tidak berani melangkah ke kolam guntur selama setengah langkah. Pada saat ini, lembah 10.000 iblis berada di dekat tepi kedalaman, di tanah kosong, selusin sosok tergeletak di tanah. Atau berbaring bersandar di batu besar di sebelahnya, atau duduk bersila. Mereka semua berpakaian compang camping, dan tubuh mereka berlumuran darah. Pada saat yang sama, aura di tubuh mereka juga tidak stabil, jelas, mereka semua terluka, dan mereka semua terluka parah. Namun, tidak jauh dari mereka tergeletak beberapa mayat tak bernyawa. Jelas, orang-orang ini dibunuh oleh mereka. Jika Murong Yu ada di sini, dia pasti akan terkejut. Karena orang-orang yang terluka ini bukan orang lain, mereka adalah saudara-saudara dari urusan neraka. 16 orang, urusan neraka dan Murong Yu memiliki total 18 murid, tetapi ada 16 orang di sini. Dengan kata lain, kecuali Murong Yu, hanya ada satu orang yang tidak ada di sini. Murid urusan neraka terkena satu jaring. Kakak-kakak senior, saya minta maaf, sayalah yang melukai semua orang. Hu Yanying tergeletak di tanah, berlumuran bekas luka darah yang mengejutkan, dan napasnya sangat tidak stabil dan tidak teratur. Pada saat ini, dia berkata dengan ekspresi bersalah di wajahnya. Awalnya, hanya Huyan Yinghao yang dikepung. Namun, dengan kekuatan Huyan Yinghao, bahkan jika dia dikepung oleh banyak orang kuat, dia masih tidak memiliki masalah untuk mencoba melarikan diri. Namun, dia terjebak dalam pertempuran besar. Tidak bisa terbang, menekan perbaikan. Dengan kata lain, dalam formasi besar ini, mereka tidak memiliki kemampuan terbang, basis kultivasi, dan kekuatan. Hanya kekuatan fisik. Meskipun tubuh Huyan Yinghao kuat, sang pahlawan tidak tahan dengan kerumunan. Pada akhirnya dia terluka parah oleh pemboman itu. Saat itu, Huyan Yinghao hanya bisa memilih untuk meminta bantuan. Oleh karena itu, dia dengan keras kepala menolak dan menunggu sampai Liu Xiankai dan Wu Xinsui membunuhnya. Dengan kekuatan mereka bertiga, mereka dapat sepenuhnya membunuh musuh bahkan dalam formasi besar. Namun, ketika Liu Xiankai dan Wu Xinsui tiba, beberapa orang muncul di pihak lain. Akibatnya, mereka bertiga ditekan. Tentu saja, dengan kekuatan mereka, meskipun ditekan, sangat sulit untuk membunuh mereka. Selain itu, pihak lain tampaknya tidak ingin membunuh mereka, tetapi terus menyakiti mereka, tetapi tidak ada pembunuh. Kalau tidak, dengan kekuatan satu sama lain, ketiga Huyan Yinghao takut bahwa mereka telah dipenggal. Setelah itu, mereka yang telah menerima jimat kesusahan di Infernal Affairs bergegas satu persatu. Tetapi hasilnya sama saja, ketika mereka melangkah ke formasi besar, mereka menjadi sasaran pemboman lawan yang cepat dan keras. Kekuatan orang-orang di Infernal Affairs kuat, ya, tetapi setiap kali hanya satu orang yang datang, bagaimana mereka bisa berdiri di hadapan orang banyak. Begitu dia memasuki formasi besar, dia ditekan, dan semuanya terkena dan terluka parah. Namun lawan tetap tidak membunuh mereka. Ini adalah konspirasi, mereka ingin menarik semua orang di negeri neraka ke yang terakhir, dan membunuh semua murid negeri neraka. Semua orang di negeri neraka tidak bodoh, dan segera bereaksi. Hanya saja sudah terlambat setelah mereka bereaksi. Karena banyak orang menerima jimat kesusahan di awal. Saat itu mereka sudah bergegas. Namun kemudian, setelah mereka bereaksi, beberapa jimat yang dikirim untuk memberitahu yang lain agar tidak datang dicegat oleh pihak lain, dan akhirnya runtuh. Akhirnya, murid-murid negeri neraka ditemukan satu persatu, tetapi mereka semua ditekan. Pada saat ini, semua 16 orang ditekan kecuali kakak laki-laki Zhong Mingzi dan Murong Yu. Pada saat ini, mereka ditekan di salah satu lembah di lembah 10.000 setan. Setelah mengumpulkan Huyan Yinghao dan yang lainnya di sini, orang-orang itu mengabaikan mereka. Biarkan mereka sembuh di sini. Pokoknya, tempat ini diselimuti oleh barisan besar, bahkan jika mereka memulihkan tubuh mereka. Tidak dapat menggunakan kekuatan, tidak dapat menggunakan artefak suci, hanya kekuatan daging. Ada selusin orang, mereka benar-benar tidak takut. Kami awalnya satu sekolah, saudara. Apakah itu Anda atau orang lain, kami akan membantu. Saudara ke-8, masalah ini tidak menyalahkan Anda.
Kakak senior kedua Pan Yang Xia berkata dengan ringan, tetapi matanya berkedip saat berbicara. Niat membunuh Shen Han. Tentu saja, pembunuhannya tidak ditujukan pada Huyan Yinghao atau orang lain, tetapi pada mereka yang merancangnya. Auzu.com. Benar, saudara-saudari kita seharusnya saling membantu. Namun kali ini, urusan neraka kita mungkin akan musnah. Kakak senior keempat Yang Qiyu berkata dengan nada tertekan. Bahkan jika kita semua terbunuh, urusan neraka kita masih memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang adik laki-laki, tetapi aku berharap kakak laki-laki itu tidak akan berada di alam rahasia Wenzhen. Liu Xiankei berkata dengan putus asa. Adapun Murong Yu, mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan berada di alam rahasia Wenzhen, dan dengan kekuatan Murong Yu, bahkan jika dia berada di alam rahasia Wenzhen, dia tidak akan memiliki kemampuan untuk menembus lembah 10.000 setan. Oleh karena itu, semua orang tidak mengkhawatirkannya. Yang mereka khawatirkan adalah kakak laki-laki itu. Sudah beberapa hari, kakak laki-laki itu belum datang, dia seharusnya tidak berada di alam rahasia Wenzhen. Murid ke-6 Bei Yongchang berkata, aku khawatir bajingan-bajingan itu tidak akan melepaskannya. Melihat postur mereka, mereka pasti ingin membunuh kita, para bajingan dari ras suci. Jika bajingan-bajingan dari ras suci ini ada di luar, aku akan mencabik-cabik mereka. Hu Yanying marah. Katanya, ini terjadi karena dia. Jika dia tidak mengeluarkan jimat kesusahan, tidak ada orang lain yang akan datang ke sini sama sekali, dan mereka semua akan ditekan pada akhirnya. Ini membuatnya cukup tertekan dan bersalah. Adik muda ke-8, kamu tidak perlu merasa bersalah. Mereka tega menekan orang-orang neraka kita, bahkan jika kamu tidak mengeluarkan jimat kesusahan, mereka akan membawa kita ke tengah lubang seperti jalan. Murid keempat Yu Yangjia berkata dengan suara yang dalam. Yang lain juga mengangguk. Hu Yanying terdiam. Dia juga tahu bahwa semuanya akan seperti ini, tetapi dia selalu sedikit bersalah di dalam hatinya. Oke, jangan pikirkan itu. Murid-murid kita dari urusan neraka tidak semudah itu dibunuh. Bahkan jika mereka mati, kita harus menarik mereka ke atas. Yin Gaohan berkata dengan suara dingin, membunuh. Jika orang-orang suci telah mengatur formasi besar ini terlebih dahulu dan menekan kekuatan mereka, jika tidak, mereka tidak akan berakhir seperti ini sama sekali. Di sisi lain, di luar formasi besar, di lembah lain milik lembah 10.000 setan. Lebih dari selusin aura menakutkan membubung ke langit, bergegas langsung ke 9 surga. Pada saat yang sama, aura yang sangat menakutkan menyapu ke segala arah lebih seperti air pasang, mengguncang bumi. Aura yang mengerikan bahkan binatang buas yang kuat di lembah 10.000 setan yang ditekan tidak berani mendekatinya. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya orang-orang ini. Semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Sein leluhur Chaos. Orang-orang di sini keluar dari alam suci sesuka hati, hampir berjalan menyamping, mereka adalah keberadaan tingkat leluhur di alam suci. Karena ada 17 murid dari urusan neraka, kurasa seharusnya bisa mengumpulkan internet. Selama puluhan orang ini dipenggal, urusan neraka tidak akan menjadi masalah. Saat itu, 10 tempat suci ras manusia akan menjadi salah satunya. Petik 2. Aku khawatir ada banyak mimpi di malam hari, dan murid yang tersisa tidak menjadi masalah. Tidak peduli seberapa kuatnya, itu tidak mungkin menjadi level tertinggi. Setelah ditemukan oleh Taois urusan neraka, kami khawatir kami akan gagal. Leluhur Chaos lainnya mengerutkan kening dan berkata, seorang pemuda tampan dengan paksaan yang mengerikan dan rasa kepemimpinan sedikit mengernyit. Murid yang tersisa, urusan neraka bukanlah ancaman. Jika memang begitu, maka ambillah kafe internet dan bunuh urusan neraka. Pemimpin muda Shen Han tersenyum dan mencibir dingin. Awalnya dia ingin menangkap urusan neraka sekaligus, tetapi murid urusan neraka tidak pernah muncul. Terlebih lagi, meskipun dia tahu bahwa urusan neraka Tao sedang bertempur di luar wilayah, jika dia menyapu kembali dengan sebuah pikiran dan menemukan ini, mereka akan benar-benar gagal. Gaga, bunuh ras manusia yang kuat ini. Hei, hanya ada selusin orang di tempat suci. Selama kamu membunuh mereka, urusan neraka akan hancur. Jika tempat suci lainnya membunuh selusin dari mereka, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Mengira bahwa tanah suci untuk budidaya ras manusia dihancurkan oleh beberapa dari kita, aku merasa bersemangat dan tidak dapat dijelaskan. Seorang leluhur dari kekacauan primordial berjalan perlahan menuju penindasan urusan neraka. Membunuh, bahkan jika itu membunuh leluhur kekacauan, mereka juga telah membunuh. Tetapi orang-orang itu adalah orang biasa, bagaimana mungkin ada rasa pencapaian seperti itu dalam menghancurkan tempat suci sekarang? Jika urusan neraka dihancurkan, maka mereka adalah pahlawan para orang suci. Boom, pada saat ini, di luar lembah 10.000 iblis, sesosok jatuh dari langit seperti meteorit. Setelah suara keras, sebuah gunung langsung dihancurkan oleh orang ini. Kekuatan yang mengerikan itu bahkan mengguncang bumi, langit berguncang, dan momentumnya hebat. Mungkinkah salah satu murid yang tersisa dari Infernal Affairs telah tiba? Itu kebetulan tersapu. Orang-orang kuat dari Sein Rache itu terkejut terlebih dahulu, dan kemudian menjadi bersemangat satu persatu. Pada saat yang sama, aliran besar pikiran ilahi mereka merobek kekosongan dan meluas ke arah luar lembah 10.000 iblis. Bagaimana situasinya? Seorang suci abadi. Ketika mereka melihat pemuda di luar lembah 10.000 iblis, semua orang tercengang.
Jangan khawatir tentang dia, jangan membuat pemborosan, bunuh orang-orang di Infernal Affairs terlebih dahulu. Orang ini tidak mengancam, kata pemimpin muda itu dengan ringan, melangkah keluar dari tubuhnya dan menghilang di tempat. Lembah 10.000 Iblis. Semua saudara senior ditekan di lembah 10.000 Iblis. Murongyu menatap ke atas lembah 10.000 Iblis di mana aura mengerikan yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit, wajahnya sedikit berubah. Pemuda yang mendarat seperti meteorit ini adalah Murongyu. Murongyu melangkah melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas ke lembah 10.000 setan mengikuti napas Huyan Yinghao dan yang lainnya. Boom! Saat Murongyu muncul di lembah 10.000 setan, kekuatan yang tak dapat dijelaskan bergulung dari segala arah, langsung menekannya. Sebelum Murongyu bisa bereaksi, seluruh tubuhnya telah jatuh dari langit seperti meteorit. Setelah suara keras, seluruh tubuhnya langsung jatuh ke tanah, dan kekuatan besar terguncang dari bawah kakinya. Tiba-tiba tanah di sekitarnya hancur berkeping-keping. Bagaimana situasinya? Murongyu sedikit terkejut di dalam hatinya, dan ketika pikirannya bergerak, dia akan naik ke udara lagi. Tetapi saat berikutnya wajahnya sedikit berubah. Tidak bisa terbang. Selain tidak bisa terbang, dia juga menemukan bahwa kekuatan yang mengalir di meridiannya seperti aliran deras tiba-tiba mereda. Kekuatan itu masih ada, tetapi tampaknya membeku dalam gerakan. Tidak peduli bagaimana Murongyu mendorongnya, dia tetap tidak bergerak. Tampaknya kekuatannya bukan lagi miliknya. Tidak ada kekuatan terbang dan memenjarakan. Murongyu langsung bereaksi. Awalnya aku terkejut, lalu sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Jelas dia telah jatuh ke dalam rencana orang lain. Namun, itu tidak sama dengan susunan besar yang dimasuki para pendatang baru sebelumnya. Meskipun susunan besar pada waktu itu juga dilarang terbang dan ditekan, itu hanya dilarang terbang. Formasi besar pada waktu itu cukup kuat bagi orang lain, tetapi tidak banyak berpengaruh pada Murongyu. Selama Murongyu mau, dia masih bisa terbang. Bahkan, pada akhirnya, dia bahkan menghancurkan susunan besar itu. Namun sekarang dia tidak dapat menghancurkan formasi besar ini, bahkan kekuatannya ditekan, dia tidak dapat terbang dan menggunakan kekuatannya sama sekali. Agaknya karena ini, saudara-saudara senior dan yang lainnya dalam bahaya. Bahkan jika mereka adalah yang tertinggi, selama mereka ditekan oleh kekuatan, jika tubuh fisik mereka tidak cukup kuat, mereka akan tetap menjadi sampah. Murongyu bergumam dalam hatinya, sudah mengetahui garis besar masalahnya. Namun, mungkin itu situasi yang tidak menguntungkan bagi orang lain, tetapi bagiku, Murongyu mencibir dalam hatinya. Dalam keadaan seperti itu, siapapun yang kuat secara fisik adalah kebenaran. Dengan Murongyu mencapai tingkat senjata suci tingkat tinggi di tubuhnya, dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Faktanya, dengan kekuatan tubuh fisiknya, meskipun Murongyu tidak berani mengatakan bahwa dia bisa berjalan menyamping di alam suci, dia pasti termasuk yang kuat. Awalnya, dia tidak percaya diri untuk menyelamatkan Huyan Yinghao dan yang lainnya. Tapi sekarang, Murongyu penuh percaya diri. Jadi, dia mengikuti napas yang dihembuskan Fulu dari Huyan Yinghao dan yang lainnya, dan berjalan cepat ke arah mereka. Anak itu, tidak jauh dari Murongyu, kelompok orang suci dengan cepat menemukan Murongyu. Namun, dalam formasi besar, mereka tidak menerima perlakuan khusus, dan mereka ditekan oleh kekuatan formasi besar. Dia berjalan menuju orang-orang dari negeri neraka. Seorang leluhur dari kekacauan primordial berkata dengan alis yang sedikit mengernyit. Itu hanya orang suci yang tidak bisa dihancurkan, bunuh mereka semua sekaligus. Pemuda berkepala itu berkata dengan sedikit niat membunuh yang melewati mata pemuda itu, dan berkata dengan ringan. Alam abadi, bahkan orang suci leluhur tidak ada di matanya. Inilah sebabnya dia tidak membunuh Murongyu dengan tangannya sebelumnya. Tetapi ketika saya melihat Murongyu sekarang, saya tidak tahu mengapa dia merasakan sesuatu yang salah di dalam hatinya. Hanya saja perasaan ini dengan cepat ditolak olehnya. Itu hanya alam abadi, ancaman apa yang ditimbulkannya baginya. Selain itu, tempat ini telah diselimuti oleh susunan besar. Belum lagi para orang suci dari alam abadi, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi pun akan ditekan juga. Seketika, keduanya berlari cepat ke arah Huyan Yinghao dan yang lainnya. Tak lama kemudian, lembah tempat Huyan Yinghao dan yang lainnya berada muncul di depan Murongyu, klan Seng dan yang lainnya. 16. Murongyu terkejut saat melihat ke-16 saudara dan saudari senior yang terluka parah. Jika mereka semua terbunuh, maka urusan neraka pada dasarnya hancur. Untungnya, aku datang tepat waktu. Murongyu berteriak memohon keberuntungan dalam hatinya, tetapi pada saat yang sama matanya memancarkan tatapan membunuh yang mengerikan kepada orang-orang suci yang datang dengan cepat dari sisi lain. Ini bajingan-bajingan ini. Murongyu menggertakkan giginya sedikit, niat membunuh Senhan terciprat keluar tanpa bersembunyi, mencabik-cabik bumi hingga ke tanah, menyapu ke segala arah seperti badai yang dahsyat. Itu saudara muda, apa yang dia lakukan di sini? Ketika Murongyu bertemu dengan Huyan Yinghao dan yang lainnya, Huyan Yinghao dan yang lainnya juga menemukan keberadaan Murongyu. Pertama kali mereka terkejut, mereka bingung. Namun segera, adik junior kecil, cepat keluar dari sini, biarkan aku melarikan diri sejauh yang aku bisa, dan jangan pernah kembali.
Hu Yanying adalah orang pertama yang melihat Murong Yu dan juga yang pertama bereaksi. Jadi dia meraung, keluar dari sini. Auzu.com. Setelah Hu Yanying hao, orang lain juga bereaksi dengan cepat. Segera, mereka semua dengan cemas meminta Murong Yu untuk segera pergi dari sini. Adik junior kecil, apakah dia murid baru dari urusan neraka? Mendengar teriakan keras Hu Yanying dan yang lainnya dengan cemas, orang-orang di ras suci terkejut sejenak, lalu mereka semua tersenyum. Informasi yang mereka peroleh adalah hanya ada 17 murid dari urusan neraka, dan mereka semua tahu siapa mereka. Namun, mereka tidak memiliki informasi tentang Murong Yu. Jika bukan karena inisiatif Murong Yu untuk muncul, mereka tidak akan mengenal urusan neraka dan adik laki-lakinya. Kebetulan saja sudah kelelahan, pemuda yang dipimpin oleh ras suci itu mencibir, menatap mata Murong Yu dengan niat membunuh Shen Han. Pergi dari sini. Mendengar teriakan keras Hu Yanying hao dan yang lainnya, hati Murong Yu berkobar karena emosi. Meskipun saudara-saudari ini tidak begitu akur, mereka benar-benar peduli pada diri mereka sendiri. Mereka tidak ingin membiarkan diri mereka mati di sini, jadi mereka lebih memilih Murong Yu. Daripada mati di sini, akan lebih baik untuk kembali, dan kembali untuk membalas dendam ketika sudah memiliki kekuatan. Namun, mereka tidak tahu bahwa tujuan Murong Yu adalah untuk menyelamatkan mereka. Mereka tidak tahu kekuatan tubuh Murong Yu. Sebenarnya, mereka tahu bahwa tubuh fisik Murong Yu kuat, tetapi hanya bertahan di level artefak suci tingkat menengah. Namun, pahlawan yang disebut-sebut itu tidak dapat menahan banyak orang, bahkan jika Murong Yu mencapai tubuh instrumen suci tingkat menengah, apa yang akan terjadi? Mungkinkah itu lawan dari orang-orang suci itu? Orang-orang itu ramai dan kuat. Jangan biarkan dia melarikan diri. Pemuda di kepala itu hanya melirik Murong Yu, lalu berkata dengan ringan. Perhatiannya sama sekali tidak tertuju pada Murong Yu. Akibatnya, beberapa orang suci leluhur primal chaos berjalan menuju Murong Yu dengan senyum menyeringai. Murong Yu tidak melihat ini, dan berjalan cepat menuju Hu Yanying hao dan yang lainnya. Segera dia muncul di lembah kecil dan mendatangi Hu Yanying dan yang lainnya. Mengenai hal ini, orang suci tidak menghentikan mereka, dan Murong Yu dan yang lainnya berkumpul bersama. Bukankah lebih baik, Anda dapat menangkap semuanya sekaligus? Adik junior kecil, mengapa kamu tidak patuh? Melihat Murong Yu berjalan mendekat, Hu Yanying tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya karena marah, dan suaranya penuh dengan amarah dan kemarahan. Batuk, hanya saja sebelum kata-katanya selesai, dia batuk kering karena lukanya, dan seteguk darah pun terbatuk olehnya. Bisa dibayangkan lukanya berat. Ketika Hu Yanying hao menanyai Murong Yu, yang lain juga menatap Murong Yu dengan mata yang menyemburkan api, dan sangat marah. Mengenai hal ini, Murong Yu tidak marah, dan beberapa hanya tergerak. Dia tahu ini adalah saudara-saudari yang tidak ingin dia mati di sini. Hanya saja mereka tidak ingin mati sendiri, jadi mengapa mereka rela melihat mereka mati? Arus hangat melonjak di hati Murong Yu, saudara-saudari, aku di sini untuk menyelamatkan kalian. Dan aku tidak hanya akan menyelamatkan kalian, tapi bunuh juga semua bajingan yang berencana menyergapmu. Membunuh, niat membunuh yang tak berujung meletus darinya, mencabik-cabik langit, dan melesat langsung ke 9 langit. Hahaha, bukan Hu Yanying hao dan murid-murid urusan neraka lainnya yang tertawa, tetapi mereka dari ras suci. Alam abadi ingin menyelamatkan Hu Yanying hao dan yang lainnya, tetapi juga membunuh mereka semua. Mereka telah melihat seseorang yang begitu sombong dan bodoh, mereka belum pernah melihat orang yang begitu sombong dan bodoh. Hu Yanying hao dan yang lainnya juga terdiam dan tak berdaya di dalam hati mereka. Adik muda, kami semua telah menerima pikiranmu. Tetapi sekarang kamu segera pergi dari sini. Meskipun semua orang tergerak di dalam hati mereka, tidak ada yang menginginkan kematian Murong Yu. Jangan khawatir, aku telah membunuh semua tikus ini. Mereka yang berani menggerakkan kita urusan neraka hanya mencari kematian. Murong Yu mencibir, Huo di berbalik, dan menatap mereka dari ras suci dengan mata dingin. Berikan kalian dua pilihan untuk menyerah padaku atau mati. Murong Yu melirik semua orang di ras suci, dan kemudian mengarahkan pandangannya ke wajah pemuda berkepala itu. Wajah pemuda itu memerah, dan napasnya cepat. Jelas dia merasa jijik dengan Murong Yu. Kalian berdua pergi dan bunuh dia. Pemuda itu mengarahkan jarinya ke dua leluhur keos di sebelahnya, dan berkata dengan suara gelap. Dua leluhur keos primordial mengangguk sedikit dan membanting kaki mereka ke tanah, dan kemudian seluruh orang itu memanfaatkan kekuatannya untuk naik ke udara, dan membantai Murong Yu di kehampaan. Hadiah kematian, teriak Murong Yu dengan keras dan menginjak tanah, memanfaatkan kekuatannya untuk naik ke udara, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju dua leluhur keos. Adik kecil, melihat tangan Murong Yu, Hu Yanying hao dan yang lainnya terkejut dan ingin menghentikan mereka satu persatu. Tetapi mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyaksikan Murong Yu mencapai puncaknya di masa lalu. Matilah aku. Jarak antara kedua belah pihak tidak terlalu jauh, tetapi mereka telah bertabrakan satu sama lain di antara percikan dan percikan. Pada saat yang sama ketika dia akan menghubungi, Murong Yu bergerak. Tidak ada trik karena di sini, bahkan tanpa kekuatan pembelajaran mutlak, ia tidak dapat mengerahkan kekuatannya. Oleh karena itu,
Murong Yu hanya melepaskan 2 pukulan biasa. Boom, setelah percikan api dan percikan api, kedua tangan itu sudah saling beradu. Setelah 2 kali ledakan keras, pemandangan di mana Murong Yu meledak seperti yang dibayangkan semua orang tidak ditemukan. Pada saat yang sama ketika suara keras itu keluar, 2 teriakan juga keluar. Pada saat yang sama, semua orang melihat 2 bayangan gelap itu dengan cepat mundur keluar. Hebatnya, mereka adalah 2 leluhur Chaos dari ras suci. Pada saat ini, mereka terbang mundur lebih cepat daripada saat mereka datang. Bagaimana situasinya? Melihat pemandangan ini, semua orang kecuali Murong Yu terkejut. Apakah Murong Yu begitu kuat? Keduanya bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Hanya saja yang membuat semua orang lebih terkejut adalah yang belum terjadi. Boom! Tiba-tiba, leluhur Chaos yang terbang terbalik dan melintasi 2 parabola di kehampaan meledak serempak, berubah menjadi awan darah dan melayang di atas langit. 1 pukulan membunuh. Semua orang tetap tinggal. Meskipun tubuh fisik kedua leluhur Chaos tidak terlalu bagus, mereka benar-benar terlalu santai, bukan? Sebenarnya, semua orang tahu bahwa bukan karena kedua leluhur Chaos primordial terlalu lemah, tetapi karena Murong Yu terlalu kuat. Leluhur Chaos tidak lebih dari itu. Setelah membunuh 2 orang bijak primordial dengan 1 pukulan, Murong Yu tidak dapat memanfaatkannya dan telah mendarat di tanah lagi. Aku melihatnya berdiri di tanah seperti gunung suci zaman dahulu, menatap orang-orang suci dengan acuh tak acuh dan berkata. Napas menatap dunia terpancar darinya, mengguncang langit dan menyerbu ke segala arah. Pemuda yang dipimpin oleh orang suci itu sedikit mengernyit, wajahnya menjadi gelap. Sampah, kalian pergi dan bunuh dia. Yang lain akan membunuh yang lain di urusan neraka. Sebelum suara pemuda itu jatuh, 4 pembangkit tenaga listrik tingkat orang suci leluhur yang kacau telah muncul semakin banyak, melewati kehampaan seperti guntur dan kilat, dan bergegas menuju Murong Yu. Tubuh fisik keempat orang ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, dan mereka semua seharusnya telah mencapai tingkat artefak suci tingkat rendah. Tetapi itu sama untuk Murong Yu. Sementara keempat orang ini bekerja, lebih dari selusin sosok muncul semakin banyak. Mereka menyebar di tanah dan bergegas menuju Huyan Yinghao dan yang lainnya. Setelah melihat ini, wajah Huyan Yinghao dan yang lainnya sedikit berubah. Membagi dan membunuh. Murong Yu mencibir. Strategi ini mungkin berguna bagi orang lain, tetapi sama sekali tidak berpengaruh pada Murong Yu. Petik 2. Tidak ada gunanya, kalian semua akan mati hari ini. Kata Murong Yu dengan suara dingin, dan melangkah keluar pada saat yang sama. Dia menginjak tanah, seperti gunung suci kuno yang menerobos udara untuk menekannya ke tanah. Kekuatan besar meletus dari telapak kakinya dan langsung menginjak tanah di bawahnya. Dengan kekuatan Murong Yu, seluruh orang itu berubah menjadi angin kencang, dan menghilang di tempat dengan so. Ketika dia muncul lagi, dia sudah tiba di depan 4 leluhur kacau yang telah dimusnahkan. Matikan aku, seorang leluhur kekacauan primordial berteriak dengan keras, sebuah tangan besi pecah, dan kekosongan pukulan itu hancur, dan dia menghantam dada Murong Yu dengan kecepatan kilat. Jika tubuh Murong Yu terbunuh olehnya, dia akan langsung diledakkan. Leluhur yang kacau ini memiliki kepercayaan diri ini. Hanya, aku tidak bisa menahan diri. Hari ini aku ingin menunjukkan kepadamu betapa kuatnya tubuh fisik itu. Murong Yu berteriak dengan keras, tetapi tidak melihat gerakan apapun darinya, dan langsung menghantamnya. Wajah sage leluhur kekacauan yang melepaskan tembakan tiba-tiba menunjukkan senyum sedih. Tubuh fisik Murong Yu kuat, tetapi juga terlalu sombong. Namun, seringainya segera terhenti. Boom, tinju leluhur kekacauan primordial ini menghantam dada Murong Yu. Namun, adegan di mana Murong Yu diledakkan dengan pukulan dalam imajinasinya tidak muncul. Sebaliknya, dengan klik leluhur kekacauan ini hanya merasa bahwa dia sedang membombardir sepotong besi suci yang sangat keras, dan kemudian kekuatan yang mengerikan bergetar dari dada Murong Yu. Hanya saja untuk beberapa saat, leluhur kekacauan primordial ini bahkan tidak bereaksi, dan lengannya telah terguncang menjadi debu. Pada saat yang sama, rasa sakit yang tajam dengan cepat keluar dari lengannya ke tubuh dan otaknya. Setelah menghancurkan tinju Sein kekacauan primordial, tubuh Murong Yu bahkan tidak terhenti, dan dia masih menghantam ke depan dengan sangat cepat. Pukulan kering. Dalam 1/10 detik, seluruh lengan leluhur kekacauan itu terguncang menjadi bubuk. Pada saat ini, dia mampu bereaksi. Begitu pikirannya bergerak, dia ingin mundur dengan keras. Namun, reaksinya cepat, dan kecepatan Murong Yu bahkan lebih cepat. Saat dia hendak mundur dengan keras, tubuh Murong Yu sudah menabraknya, menghantam tubuhnya secara langsung. Ledakan. Setelah suara tumpul dan keras, leluhur kekacauan ini langsung terhempas dan meledak menjadi awan darah di kehampaan, dan orang mati tidak bisa lagi mati. Aozu.com. Kesenjangan antara level benda suci tingkat rendah dan level benda suci tingkat tinggi sama besarnya dengan sepotong tahu dan palu. Murong Yu tidak perlu melakukan apapun, dan langsung menghancurkan leluhur yang kacau ini hingga berkeping-keping tanpa ketegangan apapun. Syok, masih kaget. Sementara semua orang terkejut, Murong Yu sudah melangkah maju lagi. Melihat sosoknya bergoyang, sosoknya bergerak ke samping. Boom, leluhur kekacauan primordial yang sedikit mandek karena terkejut telah langsung dipukul oleh Murong Yu.
Pada saat yang sama, Murong Yu telah mengulurkan tangan besarnya untuk menghadapi leluhur ketiga kekacauan dan membantingnya ke bawah. Mati, leluhur kekacauan ini bereaksi sangat cepat, meskipun dia terkejut oleh Murong Yu. Tetapi menghadapi tangan besar Murong Yu Gai, dia dengan cepat meledakkan dengan dua pukulan dan gaya peledakan. Klik, namun, bagaimana dagingnya yang seperti tahu bisa menahan daging kuat Murong Yu seperti palu. Di antara petir dan api, dia diselimuti sampai mati oleh telapak tangan Murong Yu. Dalam 2 napas, Murong Yu membunuh 3 leluhur yang kacau. Catatan mengerikan itu segera menekan semua orang yang hadir. Tanpa ragu-ragu, leluhur kekacauan primordial keempat mengguncang sosoknya dan mundur dengan keras. Dia benar-benar takut oleh Murong Yu. Dalam keadaan lain, dia bisa membunuh Murong Yu miliaran kali dengan satu jari. Namun sekarang, meskipun dia adalah leluhur kekacauan yang bermartabat, dia dapat dikatakan sebagai puncak dunia suci. Namun hari ini, dia ditakuti oleh semut-semut di matanya. Kemana harus melarikan diri? Teriak Murong Yu dengan keras, melangkah keluar, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas maju. Kecepatannya sangat cepat, dan dia telah mengejar leluhur kekacauan yang melarikan diri hampir seketika, dan kemudian menghantam dengan sebuah pukulan. Tanpa ketegangan apapun, leluhur kekacauan primordial ini dihantam oleh sebuah pukulan oleh Murong Yu. Pada titik ini, keempat leluhur kekacauan yang mengepung Murong Yu terbunuh oleh kota. Selama proses ini, keempat leluhur kekacauan itu bahkan tidak menyentuh sudut-sudut pakaian Murong Yu. Kuat, sangat kuat, terkejut, sangat terkejut. Setelah membunuh 4 leluhur kekacauan berturut-turut, Murong Yu berdiri di tempat seperti dewa perang kuno, dan aura mengerikan yang tak terhentikan terus-menerus meletus darinya, mencerminkan bahwa dia bahkan lebih kuat dan tak tertandingi. Itu hampir seperti dewa perang yang telah melakukan perjalanan melalui zaman kuno. Pada saat ini, semua orang menatap ke arah Murong Yu, dan mata mereka terkejut selain terkejut. Bahkan orang-orang suci yang kuat yang membantai Xiang Huyan Yinghao dan yang lainnya berhenti karena ini. Aku berkata, kalian semua akan mati. Murong Yu tiba-tiba berteriak, menghancurkan tanah dengan satu kaki, dan menghancurkan kehampaan dengan satu langkah, dan dengan cepat bergegas ke orang-orang suci yang kuat yang membantai Xiang Huyan Yinghao dan yang lainnya. Bunuh dia, menikahi Murong Yu dan membunuhnya, tatapan ngeri melintas di mata lebih dari selusin orang kuat ini. Ya, para leluhur dari kekacauan primordial ini benar-benar ditakuti oleh Murong Yu, seorang suci abadi. Setelah satu orang berteriak, puluhan orang semuanya dikerahkan ke arah Murong Yu. Mereka semua tahu bahwa jika Murong Yu tidak dapat dibunuh, mereka akhirnya akan dibunuh oleh Murong Yu satu persatu. Kecuali mereka meninggalkan jangkauan yang diselimuti oleh susunan besar itu. Hanya saja kecepatan Murong Yu begitu cepat, mereka tidak punya waktu untuk meninggalkan tempat ini sama sekali. Dan di sini, mereka jelas bukan lawan Murong Yu. Kerja bagus. Murong Yu tidak terkejut tetapi sangat gembira ketika dia melihat orang banyak mengepungnya, hanya untuk melihatnya berteriak. Sosok itu melompat ke kerumunan dengan lompatan vertikal. Kemudian serangan hebat keluar. Boom, boom, boom. Pada saat ini, Murong Yu seperti serigala yang memasuki kawanan. Keberadaan tingkat leluhur di alam suci ini sama sekali bukan lawan Murong Yu, dan tidak tahan dengan setiap gerakan Murong Yu. Melihat Murong Yu meledak dengan sebuah pukulan, seorang leluhur Chaos berteriak, dan dia dihempaskan sampai mati oleh Murong Yu Seng dan langsung dipukuli sampai mati. Dengan cambuk, seorang leluhur Chaos berteriak dan juga terbunuh. Di satu sisi sosoknya, bahu Murong Yu mengenai leluhur Chaos lainnya. Demikian pula, Sein Primordial Chaos ini tidak luput dan dibunuh oleh kota. Dalam sekejap mata, Murong Yu membunuh 5 leluhur Chaos. Setidaknya sepertiga dari yang kuat dipenggal. Hahaha, Sein leluhur Chaos tidak lebih dari itu. Ternyata membunuh Sein leluhur Chaos sangat keren. Ayo kalian semua, hari ini aku akan mengirim kalian ke jalan. Murong Yu tertawa keras, melihat ke seluruh dunia, dengan aura yang tak tertandingi meledak keluar, menyapu ke segala arah. Aku melihatnya terbuka dan tertutup, dan dia tak terhentikan. Bunuh dia padaku. Melihat Murong Yu begitu kejam dan kuat, pemuda yang dipimpin oleh klan suci tampak muram dan membunuh, dan memerintahkan leluhur Chaos yang tersisa untuk bergegas menuju Murong Yu. Meskipun para leluhur dari Chaos Primordial semuanya terkejut oleh Murong Yu, mereka juga geram karena kesombongan Murong Yu. Bahkan tanpa perintah dari pemimpin pemuda, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melakukannya. Sekelompok besar leluhur dari Chaos mengepung Murong Yu tanpa aturan atau martabat apapun. Jika ini disebarkan kepada orang-orang mereka, itu akan hilang. Dan bahkan jika puluhan orang berpartisipasi dalam pengepungan Murong Yu, mereka ditekan oleh Murong Yu.